Ini untuk yang lainnya, yang 2 hektar kondisi seperti ini. Itu yang agak kuningnya itu punya tetangga, Prof, tuh. Itu udah kuning semuanya. Ini punya kita alhamdulillah agak segeran kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di musim hujan ini telah dirasakan oleh teman-teman petani padi dan pada umumnya pengolahan lahan sudah mulai dilakukan, tetapi di sebagian daerah tanaman padinya sudah memasuki masa vegetatif. Nah, teman-teman, saya baru dikirimi video oleh salah satu teman yang berada di Karawang dan kondisi padinya saat ini itu terkena yang namanya virus kerdil rumput. Virus kering rumput ini disebabkan oleh virus yang menyerang pada bagian daun tanaman. Faktor atau penyebar dari virus ini adalah hama wereng. Jadi wereng inilah yang membuat penyebaran dari virus kering rumput ini semakin masif. Lalu dengan kondisi seperti itu tentunya padi kita akan stagnan, akan tidak melakukan perkembangan yang signifikan di masa vegetatifnya. Kita mau memberikan pupuk sebanyak apapun, itu tidak akan terserap oleh akar tanaman. Kenapa? Karena di daunnya tempat untuk melakukan fotosintesis terjadi masalah di sana. Klorofil daun itu semakin menurun seiring dengan berubahnya daun tanaman menjadi kuning ataupun semacam layu. Nah, teman-teman, lalu apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi seperti itu? Memberikan pestisida saja itu tidak cukup untuk memulihkan kembali tanaman tersebut. Nah, dari pengalaman-pengalaman kami mendampingi teman-teman petani, yang pertama sekali harus dilakukan adalah melakukan pengeringan pada sawah. Jadi untuk yang tadinya selalu tergenang itu semakin mudah untuk untuk diserang yang namanya sundep, beluk, wereng. Nah, ketika itu sudah mulai berkembang, maka efeknya terjadilah yang namanya virus kerdil rumput ini. Begitu misalnya kita melihat tanaman padi kita dengan kondisi seperti itu, tentu menjadi kecemasan bagi petaninya. Jadi langkah pertama adalah mengeringkan sawah kita sampai tanahnya retak. Lalu pertanyaannya, kalau misalnya sawah itu tidak bisa dikeringkan, maka kita harus mencari alternatif lain. Yang keduanya adalah menyemprotkan pestisida yang berfungsi sebagai akarisida ataupun yang virusida. Jadi selesaikan dulu hama werengnya, baru kita melangkah ke penyakit kerdil rumputnya. Kenapa harus begitu? Karena kalaupun kita memberikan langsung virusida, tapi tidak menyelesaikan masalah werengnya, maka tentu penyebar dari vektor-vektor ini itu tidak akan selesai. Nah, ketika werengnya sudah selesai, sisa tinggal dari virus kerdil rumputnya yang menyebabkan
stagnan pada pertumbuhan, sudah diberikan macam-macam pupuk, pengendalian hama, penyakit, tetapi tidak berubah juga, maka harus dilakukan langkah yang ketiga, melakukan pruning. Karena virus keri rumput ini berada di daun tanaman padi, maka harus dilakukan pruning sesegera mungkin. Kenapa? Agar nanti muncul daun baru pada tanaman padi kita. Kalau kita mempertahankan kondisi daun padi yang terserang virus keri rumput ini, walaupun dia virus keri rumputnya ini sudah tidak ada pada daun atau sudah bisa dikendalikan, tapi untuk memulihkan daun tanaman padi ini sangat lama. Sehingga langkah alternatifnya adalah mempruning daun, memotong daun. Nah, dipastikan yang dipotong itu adalah daunnya, bukan batangnya. Jadi yang dipotong itu adalah daun dari tanaman padi ini. Nah, nanti setelah daun ini dipotong, dia nanti akan muncul daun baru lagi. Inilah yang nanti bisa kembali melanjutkan fotosintesis pada tanaman padi kita. Karena teman-teman, kalau kita tidak melakukan pruning, tidak melakukan pemotongan pada daun, maka yakin dan percaya tanaman itu akan susah untuk masuk di generatif. Kenapa? Karena dia akan kekurangan nutrisi. Walaupun di tanah ini banyak pupuk yang sudah kita berikan, karena daun tidak bisa memproses, tidak bisa memasak pada nutrisi yang dikirimkan akar ke daun ini, maka tentu stagnan pasti akan terjadi. Olehnya, langkah terakhir adalah melakukan pruning, melakukan pemotongan pada daun-daun yang sudah terinfeksi atau sudah terserang virus keri rumput ini. Nah, setelah melakukan pruning, maka lakukan pemupukan. Lakukan pemupukan, jangan menambahkan urea lagi. Karena kenapa? Karena kalau kita tambah urea, maka tentu nanti di batang ini akan semakin lembek. Sehingga memudahkan serangan wereng lagi untuk merusak tanaman kita. Nah, unsur apa yang harus kita berikan? Berikan kandungan-kandungan silika, kalsium, magnesium, dan sulfur. 3-4 unsur inilah yang harus kita berikan supaya apa? Supaya nanti batang padi kita semakin keras, daunnya semakin hijau, dan tebal, tidak terserang hama dan penyakit lagi. Nah, teman-teman, memang ironi kita melihat serangan-serangan hama ataupun penyakit di musim hujan ini. Karena apa? Kelembaban yang tinggi, kadang-kadang juga pemakaian urea yang terlalu banyak, sehingga menyebabkan tanaman kita ini imunitasnya rendah. Keseimbangan nutrisi ini penting untuk kita jaga. Kenapa? Karena kalau seimbang pupuknya, hara makro baik dari primer ataupun sekundernya, begitu juga unsur mikro dari jenis-jenis unsur-unsur ini, maka tentu tanaman kita akan menjadi kuat, akan menjadi lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami hal seperti itu, stagnan pada tanaman padi kita, tidak mau hijau kembali, maka lakukan 3 langkah tadi. Yang pertama, melakukan pengendalian dengan mengeringkan. Kenapa harus dikeringkan? Agar ini oksigen bisa masuk ke dalam tanah, sehingga perakaran kita ini itu semakin kuat untuk merespon nutrisi yang ada di dalam tanah, sehingga bisa sedapat mungkin mengirimkan nutrisi itu ke bagian daun. Lalu yang keduanya, lakukan yang namanya pemberian insektisida, akarisida ataupun virusida. Selesaikan dulu vektornya. Penyebar dari virus keri rumput ini kita selesaikan dulu. Nah, setelah itu baru kita melakukan yang namanya pengendalian pada virusnya. Dan yang ketiganya, lakukan pruning pada daun bagi daun atas, pada daun atas itu. Dan setelah itu
kita lakukan pemupukan dengan menggunakan 4 unsur, silika, kalsium, magnesium, dan sulfur. Inilah yang penting kita untuk berikan, sehingga apa? Sehingga nanti daun tanaman padi kita menjadi lebih kuat. Karena pasti nanti akan muncul daun baru. Daun baru inilah yang akan kita pertahankan untuk memasuki masa primordia atau masa generatif. Nah, sehingga ketika misalnya 3 langkah ini kita sudah berikan, kami bisa meyakinkan teman-teman bahwa tanaman itu akan pulih. Tentu tidak sama potensi hasilnya dengan yang tidak pernah terserang penyakit seperti itu. Tetapi minimal teman-teman petani itu tidak gagal. Teman-teman petani itu masih bisa memanen. Karena apa? Karena sebagian besar kalau sudah terserang virus kering rumput, maka 90% tanaman itu akan gagal untuk dipanen. Kenapa? Karena daunnya kuning terus, daunnya malah kecoklatan, malah tidak bisa hijau. Sehingga dengan pola 3 pola tadi, itu bisa kita terapkan. Jadi kalau misalnya tidak bisa kering, maka diupayakan melakukan pengendalian secepat mungkin. Kalaupun tidak bisa kering, lakukan pruning. Pruning saja, potong daun bagian atas. Karena kalau tidak dipotong, maka potensi untuk gagalnya itu 99,9%. Tapi kalau kita lakukan pruning, maka potensi untuk pulihnya itu 70%. Tentu tidak akan sama dengan tanaman padi yang dari awal kita berikan unsur-unsur yang dibutuhkan. Makanya selalu saya bilang, berikan unsur-unsur yang bisa menetralkan pH tanahnya, berikan kandungan silika dengan nanozeolitnya, berikan kandungan kalsium yang bisa memperkuat batang, mempertebal daun, dan jangan lupa magnesium dan sulfur ini agar tanaman kita tidak terserang penyakit. Penyakit virus kering rumput, penyakit blast, penyakit hawar daun, ini wajib diwaspadai di musim rendeng ini. Di musim penghujan ini, 3 penyakit ini bisa mengakibatkan kegagalan panen bagi teman-teman petani. Jadi, kendalikan sebelum tanaman itu terserang penyakit. Mengobati itu sangat susah, tetapi mencegah itu lebih mudah. Berikan pestisida nabati yang sering saya rekomendasikan, pestisida sapu jagat, 1 formulasi untuk semua jenis hama dan penyakit. Berikan secara teratur, berikan sebelum ada hamanya, berikan sebelum ada penyakitnya. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, menjadi solusi agar tanaman padi teman-teman petani bisa maksimal hasil panennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.